2024 kalau Bapak salah pilih, begini nih, disuruh ngurus hutan malah menghabisi hutan, disuruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Tapi kalau ceramah orang begini dibilang radikal, amar ma'ruf nahi mungkar. Mana kalau Muhammad kita sogok perempuan, bilang yang lain. Dah setuju? Kenapa? Muhammad bukan pejabat Indonesia, kasih perempuan hijau matanya. Kalau kan begitu, di mana itu Indonesia? Kita tahu di Indonesia. Kita tahu dah ada pejabat begitu. Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Pilih sendiri kau pemimpinmu. Sekarang kau diberi kebebasan, pilih pemimpinmu, pilih kau bupatimu, pilih wali kotamu, pilih gubernurmu, pilih wakilnya. Tapi karena kau disogok, mana orang jahat kau pilih juga. Jangan ketawa, serius orang ini. Jangan ada lagi politik identitas. Jangan ada lagi politisasi agama. Jangan ada lagi polarisasi sosial. Demokrasi kita harus semakin dewasa. Konsolidasi nasional harus diperkuat. Yang nggak boleh adalah mempolitisasi politik identitas. Itu yang nggak boleh. Menganggap bahwa politik identitas itu adalah Muslim, itu kan bahaya. Lu fakta antropologinya, fakta sosiologisnya bangsa ini adalah Islam. Masing-masing kita berusaha melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara masing-masing, dan kita mungkin berefleksi kira-kira cara mana yang jauh lebih efektif. Kadang-kadang kalau kita berkirim surat, kalau zaman dulu ketika sederhana surat nyampe. Iya, betul. Tapi kalau sekarang surat belum tentu nyampe dan belum tentu dibaca. Benar. Karena kan birokrasi persuratan demikian luar biasanya. Betul. Kadang-kadang daripada ngomong di persuratan begitu, orang lebih ngomong di media sosial saja, pasti nyampenya kan. Iya. Tapi itu another story saudara sekalian. Saya tidak mau mengganggu Ustadz dengan hal-hal yang kita diskusikan lain waktu ya. Iya. Tapi yang saya ingin tanyakan adalah pengalaman beliau ketika menjadi seorang Muslim, kemudian berdakwah dan lain sebagainya, yang menurut saya banyak sekali manfaatnya bagi kita. Dan yang paling penting, sebelum saya ada closing statement ini, mungkin ingin saya sampaikan dulu ya. gitu. Semakin ditekan Ya. semakin akan bercahaya. Makin bercahaya. Iya. Jadi nggak mungkin, mustahil. Karena Allah sudah jadikan Islam itu liyudhhirahu ala dini kulli, akan dimenangkan oleh Allah terhadap semua sistem, semua ideologi yang ada di muka bumi ini. Nggak mungkin kalah Islam itu. Itu hanya persoalan waktu saja. Maka kita orang Islam ini jangan terlalu takut terhadap rencana-rencana manusia yang jahat. Jangan terlalu takut. Waspada boleh, tapi ketakutan yang berlebihan jangan. Takut kita yang mutlak itu kepada Allah. Ciri Muslim yang benar itu apa? Walam yakhsha illallah. Dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ketika kita yakin kepada Allah, kan kita cuma hanya berusaha saja. Allah katakan apa? Wa ma alaina illal balagul mubin. Kamu hanya menyampaikan saja. Kamu hanya bicara saja. Kamu hanya berdakwah saja. Hasilnya Allah yang menentukan. Al-hadi huwallah. Kita ini apa? Ad-da'i saja. Saya hanya dai yang mengajak. Apakah saya bisa memberikan petunjuk? Tidak. Al-hadi huwallah. Yang memberikan petunjuk adalah Allah. Yang penting sunnah-sunnahnya Allah dan Rasulnya laksanakan. Nanti Allah akan berikan kemenangan kepada kita. Kita jangan apa? Coba banyak contoh. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'nillah, kata Allah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan jumlah yang besar bi'nillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berangkat, ada Allah yang menjadi ghayatuna, cita-cita kita, tujuan kita Allah itu, insya Allah ya, intan surullah yansurukum. Kalau kamu bela agama Allah, Allah pasti bela kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan Allah tuh teguhkan pendirianmu, kata Allah. Jadi kalau saya melihat dari ayat-ayat Quran itu sama hadis Nabi, semuanya terbukti. Cuma kita ini kadang-kadang ya salah kaprah. Kita tinggalkan Quran itu, petunjuk Quran kita tinggalkan. Banyak kita menjalankan Islam dengan hawa nafsu saja. Mana yang cocok menurut saya. Jadi saya, kata saya, kola saya, bukan kola Allah, bukan kola Rasul. Ini menjadi masalah sekarang ini. Nah, oleh karena itu kita ini umat ini harus belajar lagi agama ini. Jadi jangan khawatir sekolah agama nanti bikin terlantar anak. Enggak. Sekarang ustadz udah kaya-kaya kalau yang mau cari duit. Iya kan Bang ya? Saya kalau mau duit itu udah kaya, saya ini kaya raya. Kan? Karena apa? Setiap hari ceramah, honornya gede-gede dikasih orang. Nah, tapi karena kita bukan itu orientasi kita, ya saya nggak punya apa-apa. Ya kan? Udah happy saya dengan cara-cara begitu. Terima kasih. Semoga selalu sehat, panjang umur, dan diberikan hidayah sehingga terus berdakwah dengan cara beliau. Beliau pakar hukum tata negara, Masya Allah. Yang kedua, ingin saya katakan kepada antum semua bahwa marilah setiap diri kita memposisikan diri sebagai seorang dai dan daiyah, seorang pendakwah Islam ini. Karena di pundak kita ini ada amanah dari Allah dan Rasulnya. Karena kita tahu saudara, Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah bukan hanya kepada kaum tertentu, bukan kepada bangsa tertentu. Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidaklah kami mengutus engkau Muhammad terkecuali kepada seluruh umat manusia.
ya, bukan hanya kepada bangsa Arab, tapi seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi sebelumnya, hanya nabi-nabi lokal saja. Tapi Rasulullah adalah nabi internasional, nabi yang diutus oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Tapi sayang saudara, nabi kita ini Allah takdirkan sebagai nabi yang terakhir, dan tidak akan pernah lagi lahir nabi sesudah beliau. Beliau nabi yang terakhir. Tapi yang perlu kita pahami, bukankah Allah katakan tadi Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah kepada seluruh umat manusia, sementara umur beliau pendek, hanya 63 tahun. Itu pun berdakwah cuma 23 tahun, karena beliau diperintah oleh Allah berdakwah setelah umur 40 tahun. 13 tahun di kota Makkah, 10 tahun di Madinah, sudah meninggal dunia. Sedangkan perintah Allah tadi, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, dia diutus kepada seluruh umat manusia. Pertanyaan saya, Nabi Muhammad baru berdakwah di tempat, baru Makkah Madinah, belum sampai ke Amerika, belum ke Eropa, belum ke Indonesia ini, belum kemana-mana, jangankan ke Amerika, ke Yaman yang terdekat, belum ke Mesir, belum ke Irak, belum. Pertanyaan saya, apakah tugas kenabian sudah selesai? Belum. Lalu siapa yang meneruskan estafet tugas kenabian ini? Siapa lagi kalau bukan kita, umatnya ini? Mula-mula dulu sahabat, sampai Allah katakan di Quran surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu di sini mukhatabnya siapa? Sahabat-sahabat Nabi, umat Islam ini. Kamu adalah umat yang terbaik. Khairu ummah, umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Lihat ayat itu. Ukhrijat linnas berarti melanjutkan tugas kenabian. Ukhrijat linnas, dikeluarkan kepada seluruh umat manusia. Untuk apa? Untuk mengajak orang beriman kepada Allah. Subhanallah. Diteruskan oleh tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Coba antum bayangkan saudara, andaikan dulu sahabat-sahabat Nabi itu setelah mereka beriman sepeninggal Nabi, mereka berdiam saja di Mekah, di Madinah, tidak pergi dakwah kemana-mana, apakah anda bisa menikmati Islam sekarang? Mustahil. Maka sahabat-sahabat Nabi dulu sepeninggal Nabi, mereka ekspansi dakwah. Amr bin As berangkat ke Mesir, Umar bin Khattab berangkat ke Palestina, bahkan Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat kemana? Ke Cina dia pergi. Ngapain? Dakwah, perluasan Islam ini. Ya, sampailah Islam kepada kita sekarang. Kalau tidak ada dulu orang-orang dari Gujarat sana dakwah ke Indonesia, mana mungkin saudara? Nah, oleh karena itulah Nabi sudah berakhir, tugas kenabian belum berakhir. Siapa yang melanjutkan? Kita-kita ini. Maka posisikanlah dirimu masing-masing sebagai dai dan dai Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum bisa mengajak orang kepada Islam ini lewat perantaraan antum, kata Nabi apa? La ayyahdiyakallahu rajulan bi la ayyahdiyakallahu bika rajulan wahida khairul laka minad dunya wa fiha. Kalau lewat perantaraan mulah ada orang dapat hidayah kemudian masuk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, nilai yang anda dapatkan kata Nabi apa? Khairul laka minad dunya wa fiha, lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Allahu akbar. Antum punya tanah, Bang Repli punya rumah berapa? 2000 meter ini aja, wah kayak mana, udah kayak surga ini. Tapi Allah janjikan kepada antum ini berapa? Dunia dan segala isinya. Allahu akbar. Jadi kita berdakwalah. Tentu supaya misi dakwah kita ini berjalan, ikutilah cara-cara Nabi, ya. Ikuti sunnahnya para sahabat-sahabat Nabi. Ikuti mereka. Insya Allah kalau kita tujuannya dakwah li'ilai kalimatillah, Allah akan berikan kita pertolongan, ya. Mari sesama kita jangan saling kritik, ya. Dan ada satu yang jelek budaya kita. Kita ini sebenarnya secara ilmu belum level kita, tapi kita berani mengkritik orang yang berilmu. Ini kelemahan kita. Ini kelemahan kita orang Indonesia ini, Bang Devi. Semestinya kita ini kalau belum tahu bertanya. Jangan ujuk-ujuk main kritik-kritik saja, nyalah-nyalahkan saja. Yang nyalahkan tidak tahu apa-apa. Kalau tanya yang benar gimana, saya pun tidak tahu. Ini sumber masalah ini Indonesia ini, ya kan? Jadi marilah kita ini semua sadar bahwa kita ini adalah sebagai dai, ya, pendakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, Islam ini sepanjang zaman pasti akan menghadapi berbagai tantangan, ya. Karena kebenaran ini lawannya adalah kebatilan. Tapi antum yakinlah ketika kebenaran berhadapan dengan kebatilan, pasti kebatilan kalah. Allah katakan idza ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau kebenaran itu sudah muncul, kebatilan akan lenyap, dan kebenaran, ya, kebatilan itu lambat atau cepat akan hancur kata Allah Subhanahu wa taala. Tak mungkin kebatilan bisa bertahan lama berhadapan dengan yang hak ini, terkecuali yang hak itu dikelola dengan cara yang tidak baik. Karena ada ungkapan al-haqqu bila nidhamin yaghlibuhul batil bin nidham. Kebenaran yang tidak dikelola, yang tidak diorganize dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, akan dikalahkan dengan kebatilan-kebatilan yang diorganize dengan cara yang baik.
Kebenaran ini kita kelola. Kita perlu berjamaah, perlu kita membuat organisasi. Sebab Allah katakan apa? Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang berjuang di jalan Allah dengan cara bersop-sop, berbaris-baris, berjamaah, membentuk organisasi. Ka'annahum bunyanun marsus, seolah-olah seperti sebuah bangunan yang kokoh, kata Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendukung satu dengan yang lain. Sebab organisasi itu kan namanya kumpulan orang banyak, tentu dengan segala macam perbedaan. Mari kita bangun. Kalau kita tidak berjamaah, jalan masing-masing, kita akan kalah. Ada kata Nabi, ya, alaikum bil jamaah fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, wahai umat Islam. Selalu kamu berjamaah. Karena serigala-serigala itu hanya akan menerkam kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Serigala-serigala akan hanya menerkam kambing-kambing yang berpisah dari rombongannya. Jadi antum lihat kalau ada serigala, ya, ada kuat, hebat, melihat ada kambing berjamaah, dia gak mau terkam itu. Tapi kalau ada kambing yang berpisah sendiri, dikejar sama dia, dibunuh, diterkam jadi mangsanya. Orang Islam begitu. Kalau kita kuat bersatu, tidak ada yang berani. Tidak ada berani mengejek, menghina Islam, tidak ada. Tapi kalau kita sudah berantakan, ya, musuhan satu dengan lain, ada yang bilang kadrun lah, yang ada yang kampret lah, ya, apa yang terjadi? Sesama kita ini saling ejek mengejek, maka yang ada kiamat. Jadi pesan moral saya terhadap diri saya, mari, ketika kita punya cita-cita, punya tujuan, punya target, insya Allah cara mencapainya tidak bisa sendiri-sendiri, harus berjamaah, berkelompok, berorganisasi kita. Insya Allah Allah akan berikan kekuatan. Bahkan yadullahi fawqal jamaah, ya, tangan Allah berada di atas jamaah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu aja pesan moral saya, ya, closing statement saya, karena materi kita materi dakwah. Terkait dengan pengalaman pribadi saya pikir tadi di awal sudah saya sampaikan, tidak ada yang terlalu istimewa, biasa-biasa saja. Tapi saya setelah menjadi muslim ini selalu, ya, hidup saya itu untuk dakwah, ya. Orang bilang, Ustadz tidak capek, ya, nggak istirahat saja. Saya ingat, saya lupa siapa yang bicara, Pak Buya Hamka atau Buya Nasir, apa kata beliau tokoh ini? Dunia bukanlah tempat istirahat. Tempat istirahat kita di mana? Di kubur, di alam kubur kita istirahat. Dunia ini tempat kita untuk bekerja. Fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai, bergegas untuk mengerjakan pekerjaan yang lain, ya. Jadi apapun aktivitasmu, apapun duniamu, dakwah adalah menjadi nomor satu. Saya punya pengalaman, Bang, di Amerika. Jumpa dengan orang-orang Pakistan di masjid, ngobrol, ya. Saya tanya mereka, orang Pakistan ini, Anda imigran dari Pakistan ke Amerika, kerja Anda apa di sini? Apa jawaban dia? Di luar dugaan saya, Bang Refli. Dia bilang apa? Kerja utama saya adalah dakwah. Bukannya Anda kerja di kantor? Iya, saya kerja di kantor. Itu kerjaan saya tambahan saja dalam rangka memenuhi nafkah keluarga saya. Tapi kerja utama saya adalah dakwah. Subhanallah. Saya seperti apa ya? Ada kalimat yang menusuk ke dalam dada saya. Di luar dugaan saya jawaban itu. Lah, kalau orang Islam, pejabat-pejabat kita, pemimpin kita punya kalimat kayak begini, apa kerja utamamu? Dakwah. Allahu Akbar. Nggak ada yang korupsi. Nggak ada lagi yang korupsi itu. Nggak ada lagi caci maki, nggak ada lagi kritik-kritik, yang ada kekaguman, ya. Orang akan terpukau, semua orang akan cinta kepada penguasa-penguasanya, kepada pemimpin, cinta. Kenapa? Karena pola pikirnya betul-betul untuk memajukan umat ini, memajukan negara, memajukan agama apa saja. Subhanallah. Inilah closing statement saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Bang Refli, terima kasih kepada sahabat-sahabat pemirsa RH Channel ini. Mudah-mudahan RH Channel terus jaya. Amin. Ya, dan antum-antum bisa menyaksikan terus perkara-perkara yang update, yang up to date. Saya salah seorang yang pengagum beliau karena wawasan beliau, ya, membahas satu masalah itu semuanya detail, ya, terperinci, sistematikanya bagus sekali, luar biasa. Jadi tidak salah kalau beliau jadi seorang profesor, guru besar. Alhamdulillah. Jadi antum tidak sia-sia kalau menyaksikan, ya, channel beliau ini. Antum akan banyak mendapatkan ilmu, wawasan, ya, contoh dan keteladanan di tempat beliau ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala niat tulus kita. Saya Karen mohon undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.